Bayangkan satu ruangan mewah yang dipenuhi orang-orang berpengaruh. Semuanya menahan napas karena satu wanita yang dikenal tak pernah memberi ampun pada kesalahan sekecil apapun. Satu tatapan darinya bisa menghancurkan karir. Satu kalimatnya bisa menentukan masa depan seseorang. Lalu, di tengah ketegangan itu, seorang pelayan muda melakukan kesalahan fatal. Semua yakin malam itu hidupnya selesai. Tapi yang tak pernah disangka siapapun, bukan amarah yang membuat ruangan itu membeku, melainkan keberanian sederhana yang justru membuat sang miliarder terdiam. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasi, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kekuasaan dan harga diri. Mari kita mulai ceritanya. Di kota itu, orang tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu ia datang. Cukup dengan mendengar langkah sepatu hapnya di lantai marmer atau melihat barisan staf berdiri lebih tegak dari biasanya. Nama itu sudah cukup. Ratna Mahardika. Sebagian orang menyebutnya visioner. Sebagian lain menyebutnya keras. Tapi hampir semua sepakat pada satu hal. Ia bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Perusahaannya merambah banyak sektor. Properti, kesehatan, distribusi logistik, gedung-gedung tinggi yang berdiri di pusat kota membawa logonya. Rumah sakit swasta dengan fasilitas terbaik juga berada di bawah kendalinya. Ia membangun semuanya perlahan, tanpa sensasi, tanpa drama publik. Namun reputasinya terbentuk bukan karena iklan, melainkan karena caranya memimpin. Ia tidak suka alasan. Di ruang rapat lantai 32, udara terasa lebih dingin setiap kali ia duduk di kursi utama. Para direktur yang telah bertahun-tahun bekerja dengannya tetap menyiapkan laporan dengan tangan sedikit berkeringat. Bukan karena ia gemar memarahi, justru karena ia jarang meninggikan suara. Ratna hanya menatap, dan tatapan itu cukup membuat orang ingin memperbaiki diri sebelum disuruh. Pagi itu rapat berjalan seperti biasa. Laporan kuartal dipaparkan. Angka-angka diproyeksikan ke layar besar. Grafik naik dan turun dibahas tanpa emosi berlebihan. Ratna mendengarkan dengan wajah tenang. Ketika seorang manajer terlambat menjawab pertanyaannya tentang selisih biaya operasional, ruangan hening. Data yang akurat adalah bentuk tanggung jawab, katanya pelan. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Tapi semua tahu kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu standar. Rapat selesai tepat waktu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada basa-basi. Ratna berdiri, merapikan map tipis di tangannya, lalu keluar ruangan. Begitulah ia bekerja. Di luar kantor kehidupan Ratna tidak jauh berbeda. Rumahnya luas, modern, dengan halaman tertata rapi. Dindingnya dipenuhi lukisan bernilai tinggi. Namun rumah itu jarang terasa hangat. Ia tinggal sendiri. Suaminya telah lama meninggal karena sakit. Anak sematawayangnya memilih menetap di luar negeri dan jarang pulang. Hubungan mereka tidak buruk, tapi juga tidak dekat. Ratna terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis saat anaknya tumbuh besar. Ia menyadari itu. Tapi penyesalan bukan sesuatu yang bisa mengubah waktu. Malam-malamnya sering dihabiskan di ruang kerja pribadi. Meja kayu besar, lampu baca yang redup, dan setumpuk laporan yang belum selesai ditandatangani. Kadang ia berhenti sejenak menatap jendela yang menghadap ke kota. Lampu-lampu kendaraan terlihat seperti garis cahaya yang bergerak tanpa henti. Kota itu tidak pernah tidur. Sama seperti dirinya. Tidak banyak orang tahu bagaimana Ratna memulai hidupnya. Ia lahir dari keluarga sederhana di kota kecil. Ayahnya pegawai gudang. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Uang selalu cukup untuk makan, tapi tidak pernah lebih. Ia terbiasa melihat ibunya menghitung uang receh sebelum membeli beras. Terbiasa mendengar ayahnya meminta maaf karena tidak bisa membelikan sepatu baru tepat waktu. Tidak ada kemewahan. Tidak ada perlindungan dari rasa malu ketika harus menunggak pembayaran sekolah. Ia ingat betul bagaimana rasanya dipandang rendah. Suatu hari, saat remaja, ia bekerja paruh waktu di toko pakaian. Seorang pelanggan kaya menegurnya dengan nada meremehkan hanya karena ia salah melipat baju. Tidak ada kesalahan besar, hanya kurang rapi. Kalau kerja yang benar, jangan seperti tidak sekolah, kata pelanggan itu. Ratna mudah menunduk.
Tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena harga dirinya terasa diinjak. Sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah berada di posisi lemah lagi. Janji itu yang membawanya sampai titik ini. Siang itu, sekretaris pribadinya mengingatkan tentang undangan makan malam resmi di sebuah hotel bintang 5. Pertemuan itu penting. Akan ada pejabat dan beberapa investor baru yang ingin menjalin kerjasama. Ratna jarang menghadiri acara sosial tanpa tujuan jelas. Tapi kali ini, kehadirannya strategis. Perluasan proyek properti di wilayah pesisir membutuhkan dukungan dan koneksi yang tepat. Ia tidak terlalu memikirkan acara itu. Baginya, makan malam hanyalah ruang lain untuk negosiasi. Namun bagi banyak orang, kehadirannya adalah tekanan tersendiri. Di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Arif sedang menyetrika seragam kerjanya dengan hati-hati. Kemeja putih itu bukan miliknya. Itu milik hotel tempat ia baru bekerja 2 minggu terakhir. Arif bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya supir angkot. Ibunya menjahit pakaian tetangga untuk tambahan penghasilan. Setelah lulus sekolah menengah, Arif tidak langsung kuliah. Ia memilih bekerja untuk membantu biaya adiknya. Pekerjaan sebagai pelayan hotel bukan impiannya. Tapi ia menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuatnya diganti. Hotel tempat ia bekerja terkenal dengan standar tinggi dan tamu-tamu penting. Malam itu adalah jadwal pertamanya melayani acara besar. Manajer hotel sudah beri warning berulang kali. Hati-hati, tamu malam ini bukan orang biasa. Arif mengangguk saja. Ia tidak tahu persis siapa saja yang datang. Ia hanya tahu ia harus bekerja rapi, cepat, dan tidak terlihat. Baginya menjadi pelayan berarti memastikan orang lain nyaman tanpa menarik perhatian. Menjelang malam, aula hotel berubah menjadi ruang makan mewah. Lampu gantung kristal menyala hangat. Meja-meja bundar dihiasi bunga segar. Musik instrumental lembut mengalun dari sudut ruangan. Para pelayan berdiri berjajar, menunggu instruksi terakhir. Arif merasakan telapak tangannya sedikit basah. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat pesan ibunya sebelum berangkat kerja. Kerja yang jujur, jangan takut sama orang kaya. Mereka juga makan nasi. Kalimat sederhana itu membuatnya sedikit tenang. Tak lama kemudian, para tamu mulai berdatangan. Setelan mahal, gaun elegan, wajah-wajah yang sering muncul di berita bisnis. Dan ketika pintu utama terbuka untuk kedatangan seorang wanita dengan langkah tenang dan tatapan lurus ke depan, suasana ruangan berubah halus. Beberapa tamu berdiri menyambut. Arif yang berdiri agak jauh tidak tahu namanya. Tapi ia bisa merasakan aura berbeda. Orang-orang memberi ruang tanpa diminta. Manajer hotel berbisik pelan kepada staf. Itu Ibu Ratna. Nama itu menyebar cepat di antara pelayan. Arif hanya mengangguk saja. Ia tidak tahu apa-apa tentang miliaran aset atau jaringan perusahaan. Ia hanya tahu malam ini, ia harus membawa nampan dengan stabil. Namun tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi titik pertemuan dua dunia yang sangat berbeda. Dunia seorang perempuan yang terbiasa membuat orang tunduk, dan dunia seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri. Serbet putih itu bergerak perlahan di atas taplak meja. Arif tidak mengusap dengan panik. Ia menekan perlahan, menyerap saus yang menodai kain. Tangannya tidak lagi gemetar, meski jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Ratna memperhatikan tanpa mengubah ekspresi. Manajer hotel sudah melangkah 1 langkah maju, bersiap mengambil alih situasi. Namun Ratna mengangkat tangan sedikit. Isyarat kecil yang cukup membuat manajer berhenti. Tidak ada teguran, tidak ada kalimat tajam. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari suara marah. Arif menyelesaikan pekerjaannya dalam hitungan detik. Noda itu memudar, meski tidak hilang sepenuhnya. Ia mengganti mangkuk dengan yang baru, memastikan posisi semuanya kembali rapi. Setelah itu ia berdiri tegak. "Saya bertanggung jawab atas ini," katanya pelan. Ratna akhirnya menatapnya langsung. Tatapan itu tidak meledak-ledak, tapi dalam. Seolah ia menilai bukan hanya kesalahan, melainkan cara seseorang berdiri setelah melakukan kesalahan. "Kerjakan dengan hati-hati," ucap Ratna singkat.
Hanya itu. Arif mengangguk dan mundur satu langkah. Ia kembali ke barisan pelayan. Lututnya terasa sedikit lemas, tapi ia tetap berdiri tegak. Percakapan di meja perlahan kembali berjalan. Seorang tamu mencoba mencairkan suasana dengan topik lain. Musik instrumental tetap mengalun tanpa perubahan tempo. Seolah insiden tadi hanyalah gangguan kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Namun bagi Arif, kejadian itu tidak kecil. Ia tahu betul bagaimana industri ini bekerja. Kesalahan di depan tamu penting seringkali menjadi alasan pemecatan yang dibungkus kata evaluasi kinerja. Ia membayangkan dipanggil manajer setelah acara selesai. Membayangkan wajah ayahnya jika ia harus pulang membawa kabar buruk. Sisa malam itu ia bekerja lebih fokus dari sebelumnya. Setiap langkah dihitung, setiap piring yang ia bawa dipegang lebih mantap. Ia tidak lagi memikirkan rasa takut. Ia hanya ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dengan benar. Di meja utama, Ratna kembali berbicara tentang rencana investasi. Suaranya tenang, jelas, dan tidak terganggu oleh insiden tadi. Namun pikirannya sempat tertahan pada satu hal. Anak muda itu tidak mencari kambing hitam. Ia tidak menunjuk tamu yang menyenggolnya, tidak menjelaskan panjang lebar, tidak memohon dengan berlebihan. Ia hanya mengatakan bahwa ia bertanggung jawab. Ratna mengenali nada itu. Nada seseorang yang tidak ingin dikasihani. Acara selesai menjelang pukul 9 malam. Para tamu satu persatu meninggalkan ruangan. Beberapa menghampiri Ratna untuk berjabat tangan terakhir. Ia membalas dengan formalitas yang cukup. Begitu haula mulai lengang, manajer hotel mendekat dengan wajah tegang. "Kami mohon maaf atas kejadian tadi, Bu. Kami akan menindaklanjuti staf yang bersangkutan." Ratna menatapnya singkat. "Menindaklanjuti seperti apa?" Manajer itu ragu sepersekian detik. "Evaluasi, Bu." Ratna merapikan lengan gaunnya. "Evaluasi kinerja boleh, tapi jangan menghukum orang hanya karena satu kesalahan kecil." Manajer itu terlihat terkejut, meski segera menyembunyikannya. "Baik, Bu." Ratna melangkah pergi tanpa menambah penjelasan. Di sisi lain ruangan, Arif sedang membantu membereskan meja. Ia tidak tahu percakapan itu terjadi. Ia hanya tahu malamnya belum selesai sampai semua kursi kembali pada tempatnya. Beberapa rekan kerjanya menepuk bahunya pelan. "Kamu beruntung," bisik salah satu dari mereka. Arif hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa beruntung. Ia merasa lega. Keesokan paginya, Ratna sudah berada di ruang kerjanya sebelum pukul 8. Laporan kerjasama dari pertemuan semalam sudah dikirim ke email pribadinya. Ia membacanya dengan cepat, memberi catatan di beberapa bagian. Namun sesekali pikirannya kembali ke haula hotel. Bukan pada investor, bukan pada proyek, pada seorang pelayan muda yang berdiri tegak setelah melakukan kesalahan. Ia teringat masa ketika dirinya bekerja di toko pakaian dulu. Pernah suatu hari ia menjatuhkan tumpukan kardus di depan pelanggan. Pemilik toko langsung memarahinya tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Sejak itu ia belajar satu hal. Harga diri seseorang seringkali tidak terlihat dari jabatannya, melainkan dari sikapnya saat berada di posisi paling rendah. Ratna menutup laptopnya. Ia menekan tombol intercom. "Tolong minta data lengkap tentang manajemen Hotel Grand Dharma." Sekretarisnya terdiam sesaat. "Apakah ada masalah, Bu?" "Saya ingin melihat struktur kepemilikannya." "Baik, Bu." Ratna bukan tipe orang yang bereaksi berdasarkan emosi sesaat. Jika ia tertarik pada sesuatu, ia akan mempelajarinya dengan sistematis. Hotel itu berada di lokasi strategis. Secara bisnis, memang menarik. Insiden semalam hanya membuatnya memperhatikan lebih dekat. Sementara itu di hotel, Arif dipanggil ke ruang manajer. Ia masuk dengan perasaan waspada. Tangannya sedikit berkeringat meski wajahnya tetap tenang. Manajer menatapnya sebelum berbicara. "Kamu tahu kesalahan semalam bisa berdampak besar?" "Iya, Pak." "Kamu tidak menyalahkan tamu?" Arif menunduk sedikit. "Itu tetap tanggung jawab saya, Pak." Manajer menghela napas. "Kamu tidak dipecat, tapi lebih hati-hati." Arif mengangguk. "Terima kasih, Pak." Ia keluar ruangan dengan langkah lebih ringan. Ia tidak tahu alasan pasti mengapa ia diberi kesempatan. Ia hanya tahu ia masih punya pekerjaan hari ini. Di ruang kerja Ratna, laporan tentang kepemilikan hotel sudah berada di mejanya.
Ia membaca nama-nama pemegang saham, persentase kepemilikan, dan kondisi keuangan 2 tahun terakhir. Hotel itu tidak bermasalah, tapi manajemennya terlalu berhati-hati untuk berkembang. Tidak ada gebrakan, tidak ada perbaikan sistem besar. Ratna melihat peluang, dan ketika ia melihat peluang, ia jarang menunggu terlalu lama. Beberapa minggu ke depan akan membawa perubahan yang tidak disadari sebagian besar karyawan hotel, termasuk seorang pelayan muda yang masih mengira malam itu hanyalah kesalahan kecil yang hampir merugikan dirinya. Bagi Ratna, keputusan bukan tentang balas dendam atau perasaan tersinggung. Ia hanya tertarik pada satu hal, kualitas manusia. Dan kadang, kualitas itu terlihat justru saat seseorang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, selain sikapnya sendiri. Kabar itu datang pada hari Senin pagi, saat sebagian besar karyawan hotel baru memulai shift mereka. Hotel Grand Dharma resmi memiliki pemegang saham mayoritas baru. Nama yang tertera di surat edaran internal membuat ruang staf mendadak lebih sunyi dari biasanya. Ratna Mahardika. Berita itu menyebar cepat. Tidak perlu waktu lama bagi para karyawan untuk mengaitkannya dengan acara makan malam beberapa minggu lalu. Beberapa langsung berasumsi bahwa insiden kecil saat jamuan itu menjadi pemicu. Sebagian lain memilih tidak berspekulasi. Arif membaca pengumuman itu dari papan informasi dekat ruang ganti. Ia berdiri cukup lama, memandangi nama yang terasa asing sekaligus tidak. Ia tidak tahu detail bisnis. Ia hanya tahu satu hal. Perempuan yang malam itu duduk di meja utama kini menjadi pemilik tempat ia bekerja. Perasaan yang muncul bukan takut, lebih tepatnya waspada. Manajemen mengadakan pertemuan singkat dengan seluruh kepala divisi. Arahan pertama dari pemilik baru disampaikan secara tertulis. Tidak ada perubahan struktur mendadak, tidak ada pemecatan massal, tidak ada kritik terbuka terhadap sistem lama. Yang ada hanya evaluasi menyeluruh. Standar pelayanan akan diperbaharui, pelatihan akan ditingkatkan, transparansi jam kerja dan lembur akan diaudit ulang. Bagi sebagian karyawan lama, perubahan seperti ini biasanya berarti tekanan tambahan. Namun bagi sebagian lain, terutama staf level bawah, ini terdengar seperti kesempatan. Arif kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak terlalu memikirkan struktur kepemilikan. Tugasnya tetap sama, memastikan tamu merasa nyaman tanpa harus meminta 2 kali. Namun, suasana kerja perlahan berubah. Supervisor mulai lebih sering mengawasi detail kecil. Seragam diperiksa lebih teliti, jadwal dibagikan dengan sistem yang lebih rapi. Bahkan ruang istirahat karyawan dibersihkan dan diperbaiki, sesuatu yang jarang menjadi prioritas sebelumnya. Beberapa rekan kerja mengeluh karena ritme kerja terasa lebih ketat. Pemilik baru pasti perfeksionis, kata seorang pelayan senior. Aris tidak ikut berkomentar, ia hanya mengingat tatapan Ratna malam itu. Tatapan yang tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak lunak. Di kantor pusat, Ratna menerima laporan perkembangan hotel setiap akhir minggu. Ia membaca semuanya dengan cermat. Tingkat hunian, ulasan tamu, efisiensi operasional. Namun ada satu bagian yang selalu ia periksa lebih lama. Laporan sumber daya manusia. Ia ingin melihat pola. Berapa banyak karyawan kontrak, berapa yang bertahan lebih dari 2 tahun, berapa yang keluar dalam 6 bulan pertama. Angka-angka itu memberitahunya sesuatu yang tidak selalu terlihat di lobi mewah. Ia menemukan fakta bahwa tingkat pergantian staf pelayanan cukup tinggi. Banyak yang keluar karena tekanan kerja dan gaji yang tidak sebanding dengan jam operasional. Ratna tidak menyukai sistem yang membuat orang cepat menyerah hanya karena tidak diberi ruang berkembang. Ia memanggil direktur operasional. Kita akan buat program pelatihan internal, katanya singkat. Bukan hanya untuk manajer, untuk staf paling bawah juga. Direktur itu sedikit terkejut. Sampai level pelayan, Bu? Iya, pelayanan adalah wajah pertama hotel. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh satu sosok yang berdiri tegak saat melakukan kesalahan. Beberapa hari kemudian, pengumuman pelatihan internal dipasang. Semua staf pelayanan diwajibkan mengikuti sesi pengembangan selama 3 bulan. Materinya bukan hanya teknis, tapi juga manajemen dasar dan komunikasi profesional. Arif membaca jadwal itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah mengikuti pelatihan formal seperti itu sebelumnya.
Ia hanya lulusan sekolah menengah yang langsung bekerja. Malam itu di rumah kecilnya, ia menceritakan kabar tersebut pada ibunya. "Bagus kalau kamu bisa belajar lagi," kata ibunya sambil melipat kain jahitan. "Ilmu itu tidak berat di bawah." Arif mengangguk. Ia tidak pernah berhenti ingin belajar. Ia hanya belum punya kesempatan. Pelatihan dimulai minggu depannya. Instruktur didatangkan langsung dari perusahaan pusat. Suasana ruang pertemuan hotel berubah menjadi kelas kecil dengan papan tulis dan proyektor. Pada sesi pertama, para peserta diminta memperkenalkan diri dan alasan mereka bekerja di industri pelayanan. Sebagian menjawab karena kebutuhan ekonomi, sebagian lagi karena tidak punya pilihan lain. Ketika giliran Arif tiba, ia berbicara singkat. "Saya bekerja untuk membantu keluarga, tapi saya ingin punya kemampuan lebih dari sekedar membawa nampan." Instruktur mencatat sesuatu di bukunya. Pelatihan itu membuka pandangan baru bagi Arif. Ia mulai memahami bagaimana manajemen melihat sistem kerja. Ia belajar tentang kepemimpinan dasar, tentang pentingnya ketenangan saat menghadapi tekanan, dan tentang nilai tanggung jawab. Setiap sesi membuatnya semakin yakin bahwa pekerjaan ini bukan sekedar pekerjaan sementara. Suatu siang, tanpa pemberitahuan besar, Ratna datang ke hotel untuk melihat langsung perkembangan. Kedatangannya tidak diumumkan luas, hanya manajemen inti yang tahu. Ia berjalan menyusuri lobi dengan langkah tenang, memperhatikan detail kecil, cara resepsionis menyapa tamu, kebersihan sudut ruangan, koordinasi antar staf. Ia berhenti sejenak di dekat ruang pelatihan yang pintunya sedikit terbuka. Dari luar, ia melihat beberapa staf duduk serius memperhatikan instruktur. Di antara mereka, ia mengenali wajah yang pernah ia tatap malam itu. Arif. Ia tidak masuk ke ruangan. Ia hanya berdiri beberapa detik, memperhatikan cara pemuda itu mencatat dengan fokus. Tidak ada ekspresi khusus di wajah Ratna, tapi dalam benaknya ia menilai. Bukan dari kesalahan, dari konsistensi setelahnya. Ratna melanjutkan langkahnya tanpa memanggil siapapun. Di dalam ruangan, Arif tidak menyadari bahwa orang yang kini memiliki tempat kerjanya sedang berdiri beberapa meter darinya. Program pelatihan memasuki bulan kedua ketika hotel menerima reservasi besar dari sebuah perusahaan multinasional. 3 hari penuh seluruh ballroom dan sebagian besar kamar akan digunakan untuk konferensi tahunan mereka. Acara seperti itu berarti tekanan kerja meningkat 2 kali lipat. Manajemen bergerak cepat, jadwal diperketat, pembagian tugas diatur ulang. Setiap detail diperiksa berulang kali karena tamu yang datang dikenal sangat menuntut. Arif termasuk dalam tim pelayanan utama untuk jamuan makan malam pembukaan. Kali ini ia tidak lagi ditempatkan di barisan belakang. Ia dipercaya menangani meja-meja tengah, posisi yang membutuhkan ketelitian sekaligus ketenangan. Ia menyadari tanggung jawab itu bukan kebetulan. Nilai evaluasi pelatihannya cukup tinggi. Supervisor mulai melihatnya sebagai staf yang bisa diandalkan. Hari pertama konferensi berjalan lancar sampai sesi makan malam dimulai. Aula kembali dipenuhi percakapan formal dan presentasi singkat dari pimpinan perusahaan tamu. Semua bergerak sesuai rencana. Di tengah pelayanan hidangan utama, seorang tamu asing tiba-tiba memanggil dengan nada tinggi. Ia mengeluhkan makanan yang menurutnya tidak sesuai dengan permintaan diet khusus yang sudah diajukan sebelumnya. Nada suaranya cukup keras hingga menarik perhatian meja lain. Supervisor mendekat, mencoba menjelaskan bahwa dapur telah menyiapkan menu sesuai data reservasi. Namun tamu itu tetap tidak puas. Situasi mulai tegang. Arif berdiri tidak jauh dari sana. Ia mengingat materi pelatihan tentang penanganan komplain. Jangan menyela, jangan defensif, dengarkan sampai selesai. Ia melangkah mendekat ketika supervisor memberi isyarat. Dengan bahasa Inggris yang tidak sempurna namun jelas, Arif menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan solusi konkret. Mengganti hidangan dengan menu alternatif yang bisa disiapkan dalam waktu singkat, serta memastikan bahan yang digunakan sesuai kebutuhan tamu. Nada bicaranya tenang. Ia tidak mencoba membela diri. Ia tidak menyalahkan sistem, ia fokus pada penyelesaian. Tamu itu masih terlihat kesal, tapi akhirnya mengangguk. Arif segera menuju dapur, berkoordinasi langsung dengan kepala koki. Ia memastikan pesanan baru diprioritaskan tanpa mengganggu alur penyajian meja lain. 15 menit kemudian, hidangan pengganti disajikan.
Kali ini tidak ada keluhan. Supervisor memperhatikan dari jauh. Ia mencatat bagaimana Arif mengendalikan situasi tanpa membuat keributan meluas. Acara selesai tanpa insiden tambahan. Namun bagi manajemen, kejadian tadi menjadi bahan evaluasi penting. Keesokan harinya, laporan singkat tentang insiden komplain sampai ke meja Ratna. Ia membaca ringkasan itu dengan teliti. Nama Arif tercantum sebagai staf yang menangani langsung tamu tersebut. Ia meminta rekaman CCTV bagian aula untuk melihat sendiri bagaimana situasi itu terjadi. Di layar monitor ruang kerjanya, ia melihat ulang adegan tersebut. Ia melihat bagaimana tamu itu berdiri dengan ekspresi tidak puas. Ia melihat supervisor yang sedikit gugup. Lalu ia melihat Aris masuk ke dalam percakapan dengan sikap yang stabil. Ia memutar ulang beberapa detik ketika Arif berbicara. Tidak ada gerakan tergesa, tidak ada ekspresi takut berlebihan. Hanya fokus pada solusi. Ia mematikan layar setelah beberapa menit. Bagi Ratna, kualitas seseorang terlihat bukan saat semuanya berjalan baik, melainkan ketika keadaan tidak sesuai rencana. Sore itu, ia mengirim instruksi singkat ke Direktur Operasional. Evaluasi kandidat internal untuk posisi Supervisor Junior. Prioritaskan yang menunjukkan ketenangan dalam tekanan. Tidak ada nama yang disebut, namun daftar kandidat secara alami mengarah pada beberapa orang, termasuk Arif. Di hotel, Arif tidak tahu apa yang sedang dibicarakan di kantor pusat. Ia tetap mengikuti pelatihan dan menjalankan shift seperti biasa. Ia bahkan sempat membantu rekan kerja baru yang terlihat kewalahan menghadapi tamu cerewet. Ia tidak merasa sedang diawasi. Ia hanya merasa pekerjaannya memang harus dilakukan dengan benar. Beberapa hari kemudian, manajer memanggilnya lagi ke ruang kantor. Aris masuk dengan perasaan campur aduk. Kali ini bukan karena kesalahan. Kami sedang mempertimbangkan kamu untuk posisi supervisor junior setelah program pelatihan selesai, kata manajer tanpa banyak basa-basi. Arif terdiam beberapa detik. Ia belum pernah membayangkan kemungkinan itu datang secepat ini. Saya masih baru, Pak, ujarnya jujur. Justru karena itu kamu belum membawa kebiasaan buruk, tapi keputusan akhir ada di pusat. Arif keluar ruangan dengan pikiran yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena mulai melihat peluang yang sebelumnya terasa jauh. Di rumah, ia menceritakan kabar itu pada ayah dan ibunya. Ayahnya hanya mengangguk pelan. Naik jabatan itu bukan cuma soal gaji, tanggung jawabnya juga naik. Aris memahami itu. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali datang ke hotel tanpa pemberitahuan besar. Kali ini, ia meminta bertemu dengan beberapa staf pelatihan, termasuk Arif. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat kecil. Tidak ada suasana menegangkan seperti rapat direksi di kantor pusat. Hanya meja sederhana dan kursi berderet. Arif duduk bersama 3 staf lain. Ketika Ratna masuk, semua berdiri. Ratna duduk dan mempersilahkan mereka kembali duduk. Ia tidak membuka pembicaraan dengan pujian. Ia menanyakan hal-hal sederhana. Bagaimana pelatihan berjalan? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah sistem kerja sekarang lebih jelas dari sebelumnya? Ketika giliran Arif berbicara, ia menjawab apa adanya. Ia menyampaikan bahwa pelatihan membantu, tetapi jadwal shift yang padat kadang membuat beberapa staf kelelahan. Beberapa orang mungkin akan menyembunyikan keluhan di depan pemilik perusahaan. Arif tidak. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Pertemuan selesai dalam waktu singkat. Sebelum keluar ruangan, Ratna menatap Arif sebentar. Tidak lama, hanya cukup untuk memastikan satu hal. Pemuda itu tetap sama seperti malam pertama ia melihatnya. Tenang, tidak mencari perhatian, tidak berusaha menyenangkan berlebihan. Ratna keluar tanpa mengatakan apapun tentang promosi. Namun keputusan dalam pikirannya mulai mengarah pada satu kesimpulan. 2 minggu setelah pertemuan itu, hasil evaluasi program pelatihan diumumkan. Seluruh peserta dikumpulkan di ruang serbaguna hotel. Manajer berdiri di depan dengan map berisi daftar nama. Suasana tidak tegang, tapi jelas semua menunggu. Beberapa staf hanya berharap sertifikat pelatihan untuk menambah nilai kerja. Sebagian lain berharap kontraknya diperpanjang. Tidak banyak yang benar-benar membayangkan kenaikan jabatan. Nama Arif disebut di urutan terakhir. Ia direkomendasikan untuk mengisi posisi Supervisor Junior Divisi Pelayanan, efektif bulan depan. Ruangan hening beberapa detik sebelum terdengar tepuk tangan sopan. Beberapa rekan menepuk bahunya. Ada yang terlihat ikut senang, ada juga yang tampak biasa saja. Arif berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk saat diminta maju menerima surat keputusan sementara. Ia tahu
Ini bukan akhir dari apapun, justru awal dari tanggung jawab baru. Perubahan posisi langsung terasa di minggu pertama. Ia tidak lagi hanya membawa nampan atau menyajikan hidangan. Ia harus mengatur jadwal tim kecil, memastikan koordinasi dengan dapur berjalan lancar, dan menjadi orang pertama yang dipanggil jika ada komplain. Beberapa staf yang lebih senior sempat terlihat kurang nyaman menerima arahan darinya. Usianya lebih muda dari sebagian besar dari mereka. Arif tidak mencoba menunjukkan kekuasaan. Ia membagi tugas dengan jelas, membantu ketika ada yang kewalahan, dan tetap turun langsung saat pelayanan ramai. Ia tidak berdiri jauh mengawasi. Ia ikut bekerja. Perlahan, sikap itu membuat jarak yang sempat terasa menjadi lebih normal. Suatu malam, hotel kembali menerima tamu penting. Kali ini bukan acara besar, melainkan kunjungan pribadi beberapa investor dari luar kota. Ratna termasuk dalam daftar tamu yang hadir untuk makan malam tertutup di restoran hotel. Arif mengetahui jadwal itu sejak pagi. Ia tidak menunjukkan reaksi khusus. Ia hanya memastikan timnya siap. Ketika Ratna masuk ke restoran, suasananya berbeda dari pertemuan pertama mereka. Ia tidak lagi melihat Arif sebagai pelayan baru yang membuat kesalahan. Ia melihat seorang supervisor muda yang berdiri memberi instruksi singkat pada timnya sebelum tamu duduk. Ratna memilih meja di sudut ruangan. Ia memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Selama makan malam berlangsung, pelayanan berjalan lancar. Tidak ada kesalahan berarti. Ketika salah satu tamu meminta perubahan menu mendadak, Arif mengatur dapur tanpa membuat situasi menjadi ramai. Setelah acara selesai, Ratna tidak langsung pergi. Ia meminta manajer memanggil supervisor yang bertugas malam itu. Arif datang ke meja dengan sikap formal. "Kamu sudah mulai menyesuaikan diri dengan posisi baru?" tanya Ratna. "Sedang belajar, Bu," jawabnya singkat. "Belajar itu tidak berhenti di pelatihan." "Iya, Bu." Ratna menatapnya beberapa detik. "Kamu ingin tetap di sini selamanya?" Pertanyaan itu tidak terdengar sebagai sindiran, lebih seperti pengujian. Arif tidak menjawab cepat. "Saya ingin berkembang, Bu. Kalau bisa di sini, saya jalani. Kalau ada kesempatan lebih baik, saya akan ambil." Jawaban itu jujur, tidak terdengar mencari aman. Ratna mengangguk pelan. Bagus. Ia berdiri dan meninggalkan restoran tanpa tambahan komentar. Bagi orang lain, percakapan itu mungkin terlihat biasa. Bagi Arif, pertanyaan tadi terus terngiang sepanjang perjalanan pulang. Ia sadar satu hal, posisi supervisor bukan puncak, itu hanya pijakan. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari kantor pusat dikirim ke manajemen hotel. Isinya bukan hanya pengesahan jabatan Arif, tetapi juga tawaran beasiswa internal untuk 2 karyawan berprestasi setiap tahun. Program itu baru dibuat. Salah satu nama yang direkomendasikan untuk gelombang pertama adalah Arif. Ia dipanggil kembali ke ruang manajer. Kali ini bukan untuk evaluasi, melainkan untuk menerima penjelasan tentang program tersebut. Perusahaan akan membiayai pendidikan manajemen bisnis kelas karyawan di universitas swasta mitra mereka, dengan syarat penerima beasiswa bersedia terikat kerja beberapa tahun setelah lulus. Arif membaca detailnya dengan teliti. Biaya kuliah penuh ditanggung, jadwal disesuaikan dengan pekerjaan. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Saya terima, Pak." Keputusan itu tidak sulit. Kesempatan seperti ini jarang datang 2 kali. Malam itu di rumah, suasana berbeda. Ibunya terdiam lama setelah mendengar kabar tersebut. Ayahnya hanya berkata pelan bahwa kesempatan harus dijaga dengan kerja yang lebih keras. Arif tahu itu bukan hadiah cuma-cuma. Ia harus membuktikan bahwa keputusan perusahaan tidak salah. Di kantor pusat, Ratna menerima laporan bahwa program beasiswa internal sudah berjalan. Ia tidak meminta laporan panjang tentang reaksi karyawan. Ia hanya ingin memastikan sistemnya berjalan sesuai rencana. Bagi Ratna, investasi terbaik bukan hanya gedung atau tanah, melainkan manusia yang mau bertanggung jawab atas kesempatan yang diberikan. Ia tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa satu insiden kecil beberapa bulan lalu membuatnya memperhatikan hotel itu lebih serius. Ia juga tidak pernah menyebut nama Arif dalam rapat direksi. Namun ia tahu betul alasan dibalik setiap keputusan yang ia buat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, keputusan itu tidak hanya tentang angka. 3 tahun berlalu tanpa banyak orang menyadari perubahan yang terjadi secara perlahan.
Hotel Grand Dharma tidak lagi dikenal hanya karena kemewahannya, tetapi karena pelayanannya yang konsisten. Tingkat keluar masuk karyawan menurun. Beberapa staf lama bertahan karena merasa punya ruang berkembang. Program pelatihan internal menjadi sistem tetap, bukan sekedar proyek sementara. Arif menyelesaikan pendidikan manajemen bisnisnya sambil tetap bekerja. Jadwalnya padat, pagi hingga sore di hotel, malam mengikuti kelas. Akhir pekan diisi dengan tugas dan laporan. Ia jarang mengeluh, ia sudah terbiasa mengatur waktu sejak lama. Posisinya pun naik, dari supervisor junior menjadi asisten manajer operasional. Kenaikan itu bukan karena kedekatan dengan pemilik perusahaan, melainkan hasil evaluasi kerja yang stabil. Ia belajar membaca laporan keuangan sederhana. Ia mulai memahami bagaimana keputusan kecil di lapangan bisa mempengaruhi biaya operasional. Ia juga belajar bahwa memimpin bukan soal memberi perintah, tetapi memastikan timnya tidak merasa sendirian saat menghadapi tekanan. Sementara itu, Ratna tetap menjalankan perusahaan dengan disiplin yang sama. Usianya bertambah, tapi ritme kerjanya tidak banyak berubah. Ia masih datang paling pagi saat mengunjungi unit bisnisnya. Ia masih membaca laporan sendiri, bukan hanya ringkasan dari staf. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ketika ia mengunjungi hotel atau unit usaha lain, suasana tidak lagi setegang dulu. Para karyawan tetap menghormatinya, tapi tidak lagi terlihat kaku berlebihan. Ia mulai terbiasa melihat orang berbicara lebih terbuka saat rapat evaluasi. Perubahan itu bukan hasil satu keputusan besar, ia lahir dari kebiasaan mendengar sebelum menilai. Suatu sore Ratna kembali mengunjungi Hotel Grand Dharma untuk menghadiri pertemuan internal. Setelah rapat selesai, ia meminta waktu untuk berbicara dengan manajemen hotel tanpa suasana formal. Arif duduk di antara jajaran manajer lainnya. Kini ia tidak lagi berada di sisi ruangan. Ia duduk di meja utama sebagai bagian dari pengambil keputusan operasional. Ratna menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Standar tetap harus dijaga, katanya tenang. Tapi jangan sampai orang bekerja hanya karena takut. Ruangan hening, bukan karena tekanan, melainkan karena kalimat itu jarang ia ucapkan beberapa tahun lalu. Ia melanjutkan, orang yang bekerja karena takut akan mencari cara agar tidak disalahkan. Orang yang bekerja karena tanggung jawab akan mencari cara agar hasilnya benar. Tidak ada yang membantah. Arif mendengarkan tanpa menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan hanya teori. Ia pernah berdiri di posisi paling bawah, merasakan bagaimana rasanya bekerja di bawah bayangan kesalahan. Setelah pertemuan selesai, sebagian besar manajer keluar ruangan. Arif masih membereskan beberapa dokumen ketika Ratna menghampirinya. "Kamu tidak berubah," kata Ratna. Arif menoleh. "Berusaha tetap belajar, Bu." Ratna mengangguk. "Itu yang membuatmu sampai di sini." Percakapan itu singkat. Tidak ada pujian panjang, tidak ada perbandingan dengan masa lalu. Namun keduanya memahami jarak yang dulu terasa jauh, kini tidak lagi relevan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan membuka cabang hotel baru di kota lain. Manajemen pusat membutuhkan seseorang yang memahami sistem dari bawah hingga atas untuk membantu membangun tim awal. Nama Arif masuk dalam daftar kandidat utama. Keputusan akhir tetap berada di tangan Ratna. Ia membaca profil kerja Arif yang kini jauh lebih tebal dibanding 3 tahun lalu. Catatan evaluasinya konsisten, tidak pernah mencolok berlebihan, tapi stabil. Tidak ada pelanggaran disiplin, tidak ada konflik besar dengan tim. Ratna menutup berkas itu dan menandatangani persetujuan pemindahan tugas. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai supervisor, sebagai manajer operasional cabang baru. Sebelum keberangkatannya ke kota baru, hotel mengadakan pertemuan kecil, tidak mewah, hanya makan siang sederhana bersama tim yang pernah bekerja bersamanya dari awal. Beberapa rekan lama tersenyum bangga, ada yang mengingat malam ketika ia hampir kehilangan pekerjaan karena menumpahkan saus di meja tamu penting. Arif tersenyum kecil mendengar itu. Ia tidak menghapus kenangan tersebut, justru ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa satu kesalahan tidak harus menentukan seluruh hidup. Di hari terakhirnya di cabang lama, Ratna datang tanpa banyak pengumuman. Ia berdiri di lobi, memperhatikan aktivitas seperti biasa.
Ketika Arif menghampirinya untuk berpamitan, suasana tenang. Jabatan baru bukan hadiah, itu beban yang harus kamu jaga. Saya paham, Bu. Dan ingat satu hal, jangan membuat orang bekerja di bawahmu merasa kecil. Arif mengangguk mantap. Tidak akan, Bu. Ratna menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Dulu kamu membuat saya diam karena keberanianmu menerima kesalahan. Sekarang pastikan kamu juga memberi orang lain ruang untuk berdiri. Kalimat itu bukan pengakuan yang diumumkan ke publik, hanya disampaikan langsung, tanpa saksi. Arif membungkuk hormat sebelum langkah pergi. Nama Ratna Mahardika masih dihormati di dunia bisnis. Ia tetap tegas, tetap disiplin, namun orang tidak lagi menyebutnya dengan nada takut, melainkan dengan rasa hormat yang lebih seimbang. Ia belajar bahwa kekuasaan tidak perlu ditunjukkan dengan suara keras, cukup dengan keputusan yang adil dan konsisten. Dan di kota lain, seorang manajer muda memulai cabang baru dengan cara yang berbeda dari banyak pemimpin yang pernah ia temui. Ia tidak menilai orang dari kesalahan pertama, ia menilai dari cara mereka berdiri setelahnya. Cerita itu tidak pernah masuk berita, tidak pernah menjadi sorotan publik, tapi bagi mereka yang terlibat, satu malam sederhana di sebuah aula hotel telah mengubah arah banyak hal. Bukan karena amarah, melainkan karena seseorang memilih untuk tidak merendahkan dan seseorang lain memilih untuk tidak tunduk oleh rasa takut. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rasa takut mungkin bisa membuat orang patuh, tetapi tidak pernah benar-benar membuat mereka berkembang. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan memang bisa menciptakan jarak. Namun, yang mampu membangun kepercayaan adalah keadilan dan kesempatan. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tetapi saat seseorang berani bertanggung jawab tanpa menyalahkan keadaan, disitulah karakter sebenarnya terlihat. Dan ketika seseorang yang memiliki kuasa memilih untuk memberi ruang tumbuh, bukan menjatuhkan, disitulah perubahan dimulai. Dari seorang pelayan yang hampir kehilangan pekerjaannya, hingga menjadi pemimpin yang dipercaya, semua berawal dari satu sikap sederhana, tidak lari dari tanggung jawab. Dan dari seorang miliarder yang dulu ditakuti, perubahan terjadi ketika ia memilih melihat nilai seseorang, bukan hanya kesalahannya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa di posisi apapun kita berada, atas atau bawah, kita tetap punya pilihan untuk bersikap benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti cerita ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang bisa terinspirasi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap pandangan akan sangat berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh dan penuh makna.